Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sebuah resuman ataupun mencoba untuk mereview kembali, yaitu pemikiran tafsir kontemporer, yang dalam hal ini diawali dengan sebuah gagasan yang dimulai oleh Fazlur Rahman. Fazlur Rahman, yaitu dengan menggunakan teori gerak ganda atau double movement yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman, merupakan sebuah metode tafsir Al-Quran yang inovatif untuk menjawab tantangan zaman modern. Teori ini menekankan pentingnya memahami konteks historis turunnya Al-Quran, yaitu gerakan pertama, yang kemudian menghubungkannya dengan realitas masa kini. Yaitu langkah-langkah teori ganda ini, yang pertama ialah memahami konteks masa lalu. Artinya ialah Al-Quran yang Allah turunkan itu, yaitu dikembalikan dalam konteks sosio-historis saat ayat tersebut diturunkan. Kemudian memahami tujuan dan maksud ayat berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat saat itu. Terlebih harus mengidentifikasi unsur-unsur universal dan abadi dalam ayat, serta unsur-unsur yang bersifat spesifik dan kontekstual. Ini adalah hal pertama yang harus dilakukan ketika menggunakan teori ganda atau double movement. Lalu yang kedua ialah menghubungkan dengan realitas masa kini, yaitu dengan menganalisis realitas sosial, politik, budaya, masyarakat kontemporer. Kemudian mengidentifikasi isu-isu dan problematika yang dihadapi umat Islam di masa kini. Kemudian mencari prinsip moral dan nilai-nilai universal dari Al-Quran yang dapat diaplikasikan untuk menjawab isu-isu tersebut. Kemudian terakhir ialah merumuskan interpretasi Al-Quran yang relevan dan kontekstual bagi masyarakat modern. Artinya ialah ketika Fazlur Rahman memberikan sebuah teori ini atau menawarkan teori ini, ia dengan cakapnya memberikan sebuah teori di mana kita harus flashback ke masa lalu, kemudian menyesuaikan dengan kondisi waktu itu, kemudian setelah mendapatkannya baru dihubungkan dengan realitas masa ini. Itu yang dinamakan dengan double movement. Yang kedua ialah Muhammad Arkun. Muhammad Arkun ini yaitu seorang cendekiawan muslim asal Aljazair yang terkenal dengan karyanya dalam bidang kritik nalar Islam dan hermeneutik modern. Teorinya berusaha untuk merekonstruksi sejarah pemikiran Islam dan membuka jalan bagi pemahaman Al-Quran yang lebih kritis dan kontekstual. Dalam hal ini didapati dua hal. Pertama, kritik nalar Islam, dan yang kedua ialah hermeneutik modern. Apa itu kritik nalar Islam? Yaitu pengetahuan yang tertutup. Artinya, Arkun menentang gagasan bahwa pengetahuan Islam sudah lengkap dan sempurna. Ia menekankan pentingnya keterbukaan terhadap pemikiran dan pengetahuan yang baru. Yang kedua ialah penafsiran kontekstual. Arkun mengkritik penafsiran Al-Quran yang hanya berfokus pada teks dan mengabaikan konteks sosio-historis. Ia menganjurkan pendekatan hermeneutik yang mempertimbangkan makna tersembunyi di balik teks. Dan yang ketiga ialah hegemoni wacana, di mana Arkun menyingkap bagaimana wacana Islam tertentu telah didominasi oleh kelompok elit tertentu dan digunakan untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Ia menyerukan dekonstruksi wacana tersebut dan membuat ruang bagi interpretasi yang lebih beragam. Kemudian dengan kedua ialah hermeneutik modern.
Apa itu hermeneutik modern? Yaitu di mana Arkun menawarkan prinsip-prinsip satu, membaca kritis. Kenapa demikian? Karena menurut Muhammad Arkun, membaca teks Al-Quran dengan penuh keraguan dan mempertanyakan asumsi yang sudah ada. Yang kedua ialah multi perspektif, yaitu memperhatikan berbagai interpretasi dan sudut pandang terhadap teks. Yang ketiga ialah kontekstualisasi, yaitu memahami teks Al-Quran dalam konteks sosio-historisnya. Selanjutnya ialah intertekstualitas, di mana menghubungkan teks Al-Quran dengan teks-teks lain, baik dari tradisi Islam maupun luar Islam. Terakhir ialah refleksivitas, di mana Arkun memberikan atau mengatakan bahwa menyadari bahwa interpretasi teks Al-Quran selalu bersifat subjektif dan terbuka untuk revisi. Inilah gagasan yang dibawa oleh Muhammad Arkun. Kemudian ialah Nasir Hamid Abu Zaid, di mana Nasir Hamid Abu Zaid ini menganggap bahwa Al-Quran itu sebagai produk budaya. Mengapa demikian? Karena Nasir Hamid memandang Al-Quran bukan sekadar teks suci yang abadi, tetapi juga sebagai produk budaya masyarakat Arab pada masanya. Kemudian ia berpendapat bahwa dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya saat Al-Quran diturunkan. Oleh sebab itu ia menawarkan yaitu hermeneutika dan intertekstualitas, di mana Nasir Hamid menggunakan metode hermeneutik untuk memahami Al-Quran. Ia menekankan pentingnya interpretasi dan dialog antara teks dan pembaca. Kemudian ia juga menekankan intertekstualitas, yaitu hubungan antara Al-Quran dengan teks-teks lain pada masanya, termasuk teks Arab pra-Islam dan kitab suci agama lainnya. Disinilah di mana Nasir Hamid membuka ruang bagi kita untuk berfikir bagaimana Al-Quran itu sendiri. Kemudian pemikiran Muhammad Syahrur. Muhammad bin Daib Syahrur, yaitu dilahirkan di Damaskus, Syria pada tanggal 11 Maret 1938. Kemudian dalam rihlah pendidikannya, ia mengikuti pendidikan dasar di Lembaga Pendidikan Abdurrahman Al-Kawakibi, yaitu di Damaskus, dan tamat tahun 1957. Singkatnya, ia mendapatkan beasiswa pemerintah untuk sekolah lanjut di Moskow Universitas. Kemudian pada tahun 2019 ia wafat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Gagasan yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur ialah di mana kita harus memahami makna kata. Artinya Syahrur menekankan pentingnya memahami makna kata-kata dalam Al-Quran berdasarkan bahasa Arab modern, bukan interpretasi tradisional yang berlandaskan etimologi dan analogi kuno. Kemudian membongkar struktur kalimat, di mana struktur kalimat Al-Quran dianalisa untuk memahami maknanya dan secara mendalam. Metode linguistik modern digunakan untuk mengidentifikasi fungsi gramatikal dan makna sintaktis setiap kata. Kemudian mengkontekstualisasikan ayat, yaitu memahami konteks historis dan sosial saat ayat-ayat Al-Quran diturunkan sangatlah penting. Kemudian pengetahuan sejarah, budaya, dan ilmu sosial digunakan untuk memahami maksud dan tujuan ayat. Kemudian menemukan makna kontemporer. Al-Quran mengandung pesan-pesan universal yang abadi, namun maknanya dapat diinterpretasikan berbeda dalam konteks zaman yang berbeda. Syahrul berusaha menemukan makna Al-Quran yang relevan dengan permasalahan dan tantangan umat Islam di era modern. Kemudian menolak
antropomorfisasi. Artinya Syahrul menolak interpretasi tradisional yang menggambarkan Allah dengan sifat-sifat manusia seperti marah, senang, dan turun ke bumi. Ia menekankan bahwa Allah adalah entitas transenden yang tidak dapat dipahami dengan konsep manusia. Terakhir ialah ia menerapkan prinsip keadilan, di mana Syahrul berpendapat bahwa Al-Quran mempromosikan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua manusia. Ia mengkritik interpretasi tradisional yang mendiskriminasi perempuan dan kelompok minoritas. Kemudian ada Toshihiko Izutsu, di mana ini ialah seorang tokoh dari Tokyo yang dilahirkan pada tanggal 4 Mei 1914. Kemudian ia meninggal di Kamakura pada tanggal 7 Januari 1993. Pendidikan dasar sampai perguruan tinggi diperolehnya di negaranya sendiri, yaitu di Jepang. Kemudian Toshiko ini ia memberikan pemahaman tentang Al-Quran, yaitu pertama, makna dasar dan makna relasional. Mengapa demikian? Karena Izutsu membedakan antara makna dasar, yaitu makna sebuah kata secara individual, dan makna relasional, atau makna yang muncul dari hubungan kata tersebut dengan kata lain dalam kalimat. Kemudian kata relasional lebih penting untuk memahami maksud keseluruhan dari suatu ayat. Kemudian ia juga menawarkan yang namanya analisis sintakmatik dan paradigmatik, di mana analisis sintakmatik yaitu menganalisis hubungan horizontal antar kata dalam kalimat untuk memahami makna secara keseluruhan. Kemudian ia menggunakan analisis paradigmatik, yaitu menganalisis hubungan vertikal antara sebuah kata dengan kata lain yang memiliki makna serupa atau berlawanan dalam kosakata bahasa Arab. Sedangkan yang terakhir ialah yang sudah familiar bagi kita, yaitu seorang tokoh yang bernama Abdul Al-Hayy Al-Farmawi, yaitu tidak asing bagi kita karena beliau selalu menjadi rujukan ketika menggunakan metode yang namanya Maudhu'i, di mana Al-Farmawi ini ialah seorang ulama yang menaruh perhatiannya pada metode Maudhu'i. Beliau menjelaskan bahwa hidup dalam zaman modern sangat membutuhkan kehadiran metode tafsir Maudhu'i. Kenapa demikian? Karena dengan cara semacam ini memungkinkan seseorang memahami masalah yang dibahas dan memahami aspek praktiknya. Kemudian Al-Farmawi setidaknya itu memberikan 5 prinsip dalam teori Maudhu'i. Pertama ialah pemilihan tema, yaitu di mana kita dalam langkah pertama ini ialah menentukan tema yang akan kita bahas. Kemudian pengumpulan ayat terkait, yaitu di mana dikumpulkan semua ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang akan kita bahas. Kemudian ialah mengklasifikasikan ayat berdasarkan kronologinya, yaitu dikelompokkan ayat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian ada yang namanya analisis interpretasi, di mana setelah semua ayat terkait terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan menginterpretasikan maknanya. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan konteks turunnya wahyu atau asbabun nuzul dan hubungan antar ayat. Kemudian terakhir ialah sintetis dan perumusan makna. Ini ialah tahap akhir di mana mensintetiskan pemahaman dari seluruh ayat yang dikaji untuk merumuskan makna menyeluruh terkait tema tersebut. Makna ini diharapkan dapat memberikan panduan dan solusi bagi permasalahan yang dihadapi umat Islam di era modern. Inilah pembahasan kita tentang biografi para
tokoh-tokoh dalam tafsir kontemporer. Kemudian lanjut kepada tema, di mana yang pertama ialah tentang hermeneutik dan tafsir. Hermeneutik itu ialah ilmu dan seni untuk menginterpretasikan dan memahami makna dari berbagai teks, termasuk teks suci, karya sastra, hukum, dan sejarah. Hermeneutik menekankan bahwa makna tidak terikat pada teks itu sendiri, tetapi muncul dari interaksi antar teks dan pembaca. Sedangkan tafsir adalah secara bahasa, yaitu menjelaskan, mengingkap, dan membuka. Sedangkan hubungannya dalam konteks Al-Quran, tafsir diartikan sebagai usaha untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran, baik secara harfiah maupun makna yang terkandung di dalamnya. Lalu apa perbedaan antara tafsir dan hermeneutik? Jika kita lihat perbedaannya, yang pertama ialah tafsir berfokus pada teks Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam. Sedangkan hermeneutik berlaku untuk semua jenis teks, tidak terbatas pada teks suci saja. Kemudian tafsir lebih normatif, sedangkan hermeneutik lebih fleksibel. Kemudian perbedaannya ialah tafsir lebih fokus pada makna harfiah, sedangkan hermeneutik lebih fokus pada makna kontekstual. Kemudian tafsir lebih bergantung pada otoritas ulama dan tradisi keilmuan Islam, sedangkan hermeneutik menekankan peran pembaca dalam menginterpretasikan teks. Kemudian tak kalah pentingnya ialah penafsiran Al-Quran hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kualifikasi dan pengetahuan agama yang mendalam. Sedangkan hermeneutik tidak ada satu interpretasi yang benar dan setiap pembaca memiliki hak untuk menginterpretasikan teks sesuai pemahamannya. Kemudian lanjut ialah tentang relativitas kebenaran dalam perspektif Al-Quran. Apa itu relativisme atau relatif? Relativity ialah sebuah konsep filosofis yang menyatakan bahwa kebenaran tidak mutlak, tetapi bergantung pada konteks, perspektif, dan sistem nilai yang digunakan untuk menilainya. Secara singkat, bisa diartikan kebenaran itu ialah relatif. Lalu bagaimana dengan pendekatan kebenaran? Di sini setidaknya menggunakan kepada 4 pendekatan. 1. Kebenaran kontekstual, di mana makna kebenaran dapat berubah tergantung pada konteks di mana suatu pernyataan dibuat. Kedua ialah kebenaran perspektif, yaitu kebenaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan tidak ada sudut pandang yang benar-benar objektif. Selanjutnya ialah kebenaran intersubjektif, yaitu kebenaran dapat dicapai melalui kesepakatan dan konsensus di antara individu atau kelompok. Dan yang terakhir ialah kebenaran pragmatis atau kebenaran yang ditentukan oleh apa yang berguna dan efektif dalam mencapai tujuan tertentu. Ternyata relatif kebenaran ini tidak seolah-olah diterima begitu saja. Terdapat beberapa kritikan. Pertama ialah relativitas dapat mengarah pada skeptisisme dan nihilisme. Artinya, jika tidak ada kebenaran mutlak, maka semua keyakinan menjadi sama-sama valid dan ini dapat mengikis kepercayaan pada moralitas dan nilai-nilai. Kemudian kritikan selanjutnya ialah relativitas dapat digunakan untuk membenarkan segala sesuatu. Artinya, jika kebenaran tergantung pada perspektif, maka individu atau kelompok dapat menggunakan argumen ini untuk membenarkan tindakan apapun, bahkan yang tidak etis atau merugikan. Terlebih, relativitas dapat menghambat dialog dan kerjasama. Artinya, jika tidak ada kebenaran yang disepakati bersama, maka akan sulit untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam sebuah konflik. Kemudian yang ketiga ialah moderasi beragama, di mana moderasi beragama ini
Dalam bahasa Arab itu lebih dikenal dengan istilah wasatiyah, yang berarti pertengahan. Banyak ayat Al-Quran yang menyinggung tentang moderasi beragama. Ada setidaknya 5 kali pengulangan kata wasatiyah dalam Al-Quran. Namun moderasi beragama dapat kita artikan dengan sebuah cara pandang atau sikap dan perilaku dan beragama yang berada di tengah-tengah, tidak ekstrim dan tidak pula berlebih-lebihan. Kemudian prinsip moderasi beragama. Setidaknya prinsip itu terdapat pada 4 poin. Pertama, wasatiyah, yaitu tengah-tengah. Yang kedua, i'tidal, teguh dan konsisten. Yang ketiga, musyawarah. Dan yang keempat ialah toleransi atau saling menghormati. Lalu bagaimana Al-Quran memandang tentang moderasi beragama ini? Setidaknya Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 143 bahwa wal takum minkum ummati yad'una ilal khair, atau lebih dikenal dengan ummatan wasata. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga ayat 177 yang artinya janganlah kamu condong kepada salah satu pihak secara berlebihan sehingga kamu tidak dapat memberi keadilan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Artinya ialah teguh atau konsisten atau memiliki posisi yang tengah-tengah. Kemudian di dalam surah Al-Mumtahanah juga Allah menjelaskan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak berperang dengan kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Artinya ialah kita perlu musyawarah atau dialog dari hati ke hati untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan. Dan terakhir ialah tentang makna saling menghormati satu sama lain. Yang dalam hal ini yaitu beragama, artinya dia seperti dalam surah Al-Kafirun, walana a'maluna walakum a'malukum, atau di ayat lain juga dikatakan demikian. Di surah Al-Kafirun lebih jelas lagi, di mana Allah memberi peringatan keras tentang ibadah atau agama masing-masing. Kemudian lanjut kepada pernikahan beda agama. Dalam hal ini, pernikahan ini ialah suatu ikatan yang sebelumnya haram menjadi halal antara seorang laki-laki dan dengan seorang perempuan. Dan tujuannya jelas. Pertama ialah untuk mendapatkan ridha Allah, kemudian untuk melanjutkan silsilah keturunan dan sebagainya. Namun yang perlu kita garis bawahi ialah bagaimana pernikahan itu beda agama. Seperti jelas yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya ialah, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya Allah. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Jelas sudah bahwasanya pernikahan beda agama itu tidak sah, bahkan masuk dalam konteks perzinaan. Kemudian yaitu selanjutnya ialah kesetaraan gender. Apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender mungkin dalam hal bersosialisasi mungkin bisa dikatakan demikian.
bolehlah kalau seandainya kesetaraan gender itu dihadapkan dengan bagaimana seorang laki-laki dan perempuan sama-sama berkarir. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan landasan atau pijakan, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 35, di mana artinya ialah sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Artinya dalam segala bentuk upaya kebaikan Allah izinkan, namun tetap perlu digarisbawahi secara bersama bahwa laki-laki tetap menjadi pemimpin di antara keluarganya. Kemudian bagaimana kepemimpinan non-muslim? Perspektif Al-Quran. Dalam hal ini pemimpin itu diwajibkan dalam menentukan arah sebagai bentuk tauladan, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Namun pemimpin yang bagaimana? Sebagaimana Allah juga telah menjelaskan dalam surah Al-Imran ayat 28, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali atau pemimpin di antara kamu. Mengapa demikian? Karena jikalau seandainya ada pemimpin non-muslim di kalangan mayoritas muslim, maka akan berdampak kepada kemudaratan bagi kaum muslim. Maka semestinya lah bagi kita untuk bisa mengupayakan pemimpin di antara mayoritas muslim adalah pemimpin yang muslim. Lalu bagaimana kalau seandainya didapati ada sekelompok muslim yang berdomisili di tempat yang mayoritas non-muslim? Maka tidak mengapa rasanya jikalau seandainya ia memutuskan untuk bisa memilih pemimpin yang baik di antara pemimpin kafir lainnya, walaupun dalam artian tidak ada pilihan lain selain memilihnya gitu. Kemudian lalu bagaimana ketika pemimpin itu mencalonkan dirinya? Dalam hal ini agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dan agama yang kompleks membahas seluruh aspek kehidupan manusia, maka kepemimpinan tidak bisa dielakkan. Lalu bagaimana dengan ketika ada orang yang menginginkan kepemimpinan tersebut? Maka dalam hal ini Allah memberikan model, yaitu dalam surah Yusuf ayat 54, di mana ketika itu Nabi Yusuf meminta jabatan kepada Raja Mesir. Namun perlu kita garis bawahi secara bersama, sebelum masuk kepada tahap untuk meminta jabatan, kita harus terlebih dahulu mengetahui siapa kita, apa kompetensi kita, dan apa kelebihan kita. Apakah dengan hadirnya kita memberikan manfaat ataupun mudarat? Apakah dengan hadirnya kita sebagai pemimpin akan memberikan hal yang positif ataupun negatif? Atau adakah yang lebih baik daripada kita? Jikalau seandainya masih ada, maka tidak mengapa rasanya jikalau seandainya kita mengurungkan niat baik untuk menjadi pemimpin di antara orang-orang baik. Kemudian bagaimana sikap nasionalisme seorang pemimpin? Kita sebagai umat Islam tentu barang atau sesuatu hal yang harus dan jelas bahwa cinta negara adalah suatu hal yang mesti ada pada diri muslim sejati. Sebagaimana Allah juga mengisyaratkan dalam surah Al-Hujurat ayat 11, di mana Allah menghimbau kepada orang-orang beriman untuk janganlah mengejek atau mengolok-olok kaum yang lain, kemudian mengolok-olokkan perempuan-perempuan yang ada di antara mereka, lebih lagi perempuan yang solehah. Kemudian Allah juga mencela bagi mereka yang saling memanggil dengan panggilan yang buruk.
saking luar biasanya Allah memberikan gambaran bagaimana harus menghormati, menyayangi tetangga dan masyarakat sekitar, sehingga menjadi tolak ukur bagaimana kita menjadi seorang nasionalisme yang baik, baik itu di mata hukum negara maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ialah zakat profesi dan wakaf melalui perspektif Al-Qur'an. Zakat dalam hal ini terdapat pada dua pembagian, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Kalau seandainya zakat fitrah itu ialah suatu kewajiban, sedangkan zakat mal dalam hal ini ialah dibahas zakat profesi. Berdasarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 267, di mana Allah menyampaikan kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan atau infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Artinya di sini ialah ada himbauan atau ajakan dari Allah terhadap orang-orang yang telah Allah berikan kelebihan harta padanya untuk bisa dikeluarkan zakatnya. Atau juga dalam surah Taubah Allah justru mengecam lebih keras lagi, khudh min amwalihim sadaqah, yaitu secara langsung Allah memerintahkan untuk mengambil yaitu harta yang ada pada dirinya. Dalam hal ini untuk zakat profesi, yaitu setelah dihitung-hitung ada sekitar 85 gram emas, atau mungkin dikalkulasikan dengan angka yaitu sekitar 110 juta. Artinya 110 juta itu dibagi dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun, maka kurang lebih 10 juta. Artinya bagi seseorang yang telah memiliki profesi, katakanlah dalam hal ini dosen, yang telah memiliki penghasilan 10 juta per bulan, maka sudah semestinya ia dikenakan zakat profesi 2,5%. Lalu bagaimana dengan dosen atau guru yang memiliki penghasilan yang masih 2 juta, 3 juta per bulan? Maka dalam hal ini belum menyampai pada nisab atau dalam hitungannya, maka ia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan ilmu dan pengayaan untuk kita bersama. Pak, mata ada? Ada nih. Okay.